Halo Tani Lovers, dengan saya Lukman dari tim pemanfaatan limbah organik BPTP Jakarta. Hari ini kita akan simak bersama tutorial pembuatan vermicomposting. Apa itu vermicompos? Apa manfaatnya? Dan bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita simak sama-sama di tutorial ini. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahan tentunya. Untuk alat sangat simpel. Di sini ada rak kabinet. Rak kabinet ini kita buatkan lubang-lubang di bawahnya. Seperti ini. Pembuatan lubang dengan cara menggunakan bor ataupun alat-alat manual lainnya. Yang kedua, alat lainnya alat potong. Ya, ada pisau, ada golok, atau kalaupun tidak ada, gunakan tangan kita untuk memotong-motong ini semua. Oke, selanjutnya ada bahan. Bahan yang pertama tentu saja limbah dapur yang ada di rumah kita masing-masing. Ya, limbah sayuran ataupun limbah nasi yang sering kita dapati di dapur kita masing-masing. Selanjutnya ada pupuk kandang sapi. Dan yang paling penting, tentu saja ini yang paling utama adalah cacingnya. Cacing ini bermacam-macam, tapi yang biasa kita gunakan untuk pengolahan limbah adalah cacing Lumbricus rubellus. Ya, dia sangat aktif untuk memakan limbah dan sangat juga aktif untuk membuang kotorannya. Dan kotoran inilah yang akan kita gunakan sebagai pupuk tanaman. Selain dengan limbah-limbah sayuran ini, kita juga bisa gunakan limbah organik lainnya, misalnya limbah kulit buah, limbah sisa kulit bawang, sisa masakan, segala jenis limbah organik yang ada di dapur. Tapi ingat, ada beberapa limbah yang tidak direkomendasikan untuk dimasukkan ke dalam pengolahan ini, seperti daging, ikan, kotoran hewan seperti kotoran kucing, kotoran anjing, tulang, dan lain-lainnya. Itu tidak dianjurkan untuk dimasukkan dalam sistem kita yang sekarang. Oke, kita coba yuk cara membuatnya. Pertama, kita masukkan dulu pupuk kandang sapi ke dalam bins atau ke dalam kotak yang kita siapkan tadi, yang sudah dibolong-bolongi itu. Kita masukkan sampai ke volumenya itu sekitar setengah dari kapasitas kotak ini. Setelah berisi kotoran sapi, kemudian kita masukkan cacingnya ke dalam box tadi. Oke, kita masukkan cacingnya. Kemudian kita tutup. Ya, walaupun tidak ditutup, cacing akan segera masuk ke dalam tumpukan kotoran sapi ini. Dia akan beraktivitas di sini, dan kemudian limbah dapur yang ada di kita, yang ada di dapur kita, kayak kangkung ini kan kita nggak semuanya juga memakan bagian kangkung ini. Ada bagian bawah yang tidak kita gunakan, kayak ini. Nah, bagian bawah ini kemudian kita cacah. Kalau ada pisau, gunakan pisau. Kalau saya tidak menggunakan pisau, tapi langsung saya potong-potong. Setelah ini semua siap, kemudian kita buatkan seperti lubang, kita masukkan limbahnya, kemudian kita tutup. Pada bagian lainnya kita juga bisa masukkan limbah nasi yang ada dari magic jar tadi ke dalamnya, kemudian kita kubur lagi. Semua limbah yang kita masukkan ini kemudian dalam beberapa waktu ke depan akan membusuk. Saat dia membusuk, maka cacing akan mudah mencernanya. Dia akan mendegradasi limbah-limbah yang di sini, kemudian mengkonversinya menjadi pupuk organik. Setelah limbah dan cacing sudah berada dalam bins ini, dalam kotak ini, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Misalnya, kelembaban.
Kenapa kita perlu kelembaban? Karena cacing tidak akan bisa hidup dengan nyaman ketika suasana sangat kering ataupun sangat basah. Untuk menjaga kelembaban ya, kita bisa lakukan dengan penyiraman. Penyiraman bisa dilakukan dengan air yang ada dengan gayung ya, disiram merata tapi tidak terlalu basah. Tidak ada waktu yang strict untuk penyiraman, yang penting kita jaga kondisi kelembabannya antara 40 hingga 60% kadar airnya. Kalau untuk kondisi panas Jakarta, di BPTP Jakarta ini, itu 3 hari sekali kita lakukan penyiraman. Cukup 1 kali, kemudian kita kontrol lagi. Nah, jika di musim hujan, mungkin bisa sampai 4 atau 5 hari baru kita siram. Bagaimana panennya? Kita akan lihat, cacing itu akan beraktivitas di dalam, mau makan semua limbah yang ada di dalam, kemudian dia beraktivitas di dalam, dan saat dia akan buang air, saat dia akan pup ya, dia akan ke atas, lalu membuang kotorannya di bagian atas tumpukan limbah yang tadi kita sudah berikan. Itu bisa didapatkan 1 minggu, kita akan bisa lihat hasilnya, sudah mulai ada kotoran-kotoran cacing di atasnya. Jadi 1 minggu setelah kita introduksikan cacing dan juga limbahnya, itu dia akan mulai menghasilkan kotoran cacingnya. Dan nanti kita akan dapati kotoran cacing sudah berjumlah seperti ini. Kita lihat bentuknya seperti seres ya, seperti meses ya. Dia hanya akan muncul di bagian atas tumpukan limbah ini. Cara panennya sangat mudah para tani lovers. Di bagian atas ini, seperti yang tadi kita sudah lihat, tinggal kita tarik dengan menggunakan tangan. Kita tarik bagian atasnya dengan lembut, karena teksturnya sangat beda tani lovers. Kalau bahan dasar tadi seperti limbah yang sangat padat, kalau ini sudah sangat remah ya. Setelah ini kita dapatkan, kemudian kita kumpulkan dalam wadah. Setelah kita masukkan dalam wadah seperti ini, tinggal mau aplikasi ke tanaman langsung, kita berikan kepada tanaman. Atau mau disimpan untuk beberapa waktu, bisa disimpan dengan baik. Kenapa kita pilih teknologi vermicomposting ini? Pasti ada kelebihan-kelebihannya ya, tani lovers. Yang pertama, ini sangat mudah untuk dilakukan, karena cukup memberikan cacing tanpa pembalikan, dan tanpa hal-hal yang sifatnya membuat tani lovers repot dan perlu meluangkan waktu banyak. Ini tidak perlu waktu yang banyak untuk mengolahnya. Yang kedua, biarkan cacing bekerja untuk kita. Kita cukup berikan makanan kepada cacing, dan cacing berikan makanan untuk tanaman kita nantinya. Dan yang ketiga, yang kami lakukan saat ini, sampai saat ini, tidak ada masalah seperti bau ya. Ini di depan saya tumpukan limbah, tapi tidak ada bau yang menyengat. Dan dalam kompos yang kita hasilkan dengan teknologi ini, beberapa jurnal ilmiah menyebutkan bahwa kandungan nutrisi, kandungan hara, baik itu makro ataupun mikro, dari pupuk yang dihasilkan dari vermicomposting, itu kandungannya 2 kali lipat dibandingkan dengan pupuk kompos biasa. Vermicompost ini sudah kita uji cobakan loh ke berbagai tanaman yang ada di Jakarta ini, dan hasilnya sudah didapatkan bukti secara empirik bahwa ini memberikan hasil yang lebih baik ketimbang pupuk lainnya. Bagaimana tani lovers? Mudah bukan? Ya, demikian tutorial vermicompost kita. Sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Bye!